warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yusrifa su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi sunnatihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa innahu asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallah. Alhamdulillah, puji syukur kalimat yang pantas kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kita sampai ke penghujungnya dijadikan oleh Allah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah. Ujung muara dari puasa kita adalah tattaqun. Amin. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna sudah ujian bagi beliau, dan Allah janjikan nanti kesempurnaan yang sangat sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Sampainya agama yang sempurna kepada kita sebagai tatanan di dalam kehidupan kita, solusi bagi seluruh problema kita yang membawa kita kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas sunnahnya hatta yaumil akhir. Nanti insya Allah, Allah janjikan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Mukarram al-Muhtaramin, seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah, mudah-mudahan hari ini akan kita kaji hikmah tersebut, yang mana Masya Allah dengan nama hikmah saja datang ke masjid ini, insya Allah kita akan diserukan dan akan dibimbing oleh Allah kepada seluruh kebaikan yang Allah turunkan kepada kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwariskan kepada siapa? Al-alim wal ulama yang meneruskan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan yang kita kenal, kebanyakan hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan di dalam hati mereka terdapat apa? Farhan azimah. Kebahagiaan mereka, bahagia yang sangat bahagianya. Maka ada dalil yang mengatakan siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, maka jasadnya akan dari api neraka. Kebahagiaan. Tapi jangan bahagianya kebablasan. Ada yang bahagia dengan hadirnya Ramadan, tapi ketika Ramadannya tidak menjalankan kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kebahagiaannya diganti oleh Allah apa?
kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hari ini, kenapa Ramadan banyak orang yang terpikir oleh mereka apa? Rezekinya berlimpah, ya. Terus apa? Kebaikannya berlimpah, rahmat dari Allah, Allah turunkan, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kenapa? Pintu neraka ditutup oleh Allah, ya. Iblis-iblis berserta setan-setan diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebaikan dikalikan 70 kali lipat. Imam Al-Mutawalli, Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi Al-Fakir akan bahas tentang pembagian rezeki. Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi membagi tentang perkara rezeki atas 4 bagian. Yang pertama, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-malu atau al-madiyatu asfala rizqa min Allah Ta'ala. Harta itu yang mana kita raih selalu, yang kita fana di dalamnya. Bahkan kita meninggalkan kadang-kadang kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih hal tersebut hanya untuk apa? Untuk dunia semata. Disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-malu atau al-madiyatu asfala rizqa min Allah. Harta itu adalah rezeki yang terendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang terendah. Bahkan orang meraihnya, ada yang meraihnya 18 jam, ada yang meraihnya 16 jam. Untuk apa? Untuk mendapatkan hal tersebut. Banyak yang dia tinggalkan dan bermaksiat kepada Allah. Dari apa? Segi waktunya. Padahal apa? Dia adalah harta yang terendah, rezeki yang terendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana terendahnya? Ada 2 kajian yang harus kita kaji di dalam hal ini. Yang pertama, terendahnya bisa kita kaji kepada kebaikan. Orang ketika punya dia harta dan hartanya dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terendahnya dia tawadhu, merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Harta yang diberikan, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pergunakan untuk di jalan Allah. Bagaimana yang dikatakan terendah di dalam kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita meraihnya dengan susah payah, bahkan meninggalkan segala kecintaan yang harus kita perhatikan, baik dari segi keluarga kita, baik dari segi mendidik anak kita, untuk meraih hal tersebut. Tapi ada hal yang terendah yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Ketika harta kita menjadikan kita ujub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika harta kita dapatkan, kita riya di dalamnya. Dan ketika harta kita raih dengan susah payah dari sisi kita, menjadikan kita sombong di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menghinakan. Maka kalimat terendah itu bisa dimaknai dengan 2 makna. Rendahnya baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya adalah mulia, dan rendahnya adalah hina di sisi Allah, derajatnya apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Al-Fakir akan bahas satu saja, keterbatasan waktu. Dulu ada seorang raja di Yaman, orang kaya raya, hartanya sangat banyak, dia kumpulkan dengan apa? Dengan yang dia raih, yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia mempunyai anak-anak yang gagah-gagah dan cantik jelita.
Ketika di masa rentanya, di masa tuanya, dia berwasiat kepada anaknya, dikumpulkan semua anaknya. Apa kata seorang raja kepada anaknya? Wahai anakku, bapak ini udah tua, ayo kumpul semuanya. Setelah dikumpulkan anak-anaknya dan duduk di depan bapaknya, wahai anakku, ketika kematian aku nanti, aku ingin salah satu dari kalian. Untuk apa? Untuk menemaniku nanti di alam barzakh, di alam kubur, kata bapaknya. Kira-kira kita ada yang mau nggak? Kalau bapak kita meninggal, ada yang mau nggak? Nemanin bapaknya di alam kubur? Nggak ada yang mau. Ya, kalau matinya bareng mungkin mau, ya kan? Nggak ada satupun anaknya yang mau yang nemanin bapaknya untuk menemaninya di alam barzakh. Padahal dia punya keluasan harta, kehidupannya, masya Allah, apapun ada di sisinya. Tapi apa? Saking tidak maunya anaknya, bapaknya ingin menguji seberapa cinta dan perhatiannya terhadap bapaknya, menguji anak-anaknya. Akhirnya apa? Dibikin dan disampaikan oleh bapaknya kepada anak-anaknya, wahai anakku, bikin sayembara. Dibikinlah sayembara ketika itu di Jazirah Yaman. Apa kata beliau? Ditulislah di situ, disampaikan kepada anaknya. Barang siapa yang bisa menemani bapakku nanti di alam kubur selama 40 hari, kata anaknya, maka dia akan diberikan sebagian harta bapaknya kepada orang tersebut yang sanggup menemani orang bapaknya di alam kubur. Kita jangankan 40 hari, Pak. 1 jam aja kalau mau nemenin orang tua kita, masya Allah. Akhirnya apa? Ada seorang fakir miskin, hidupnya di ujung wilayah, dia nggak punya apa-apa, pakaian pun apa yang ada di badannya. Dia cuma seorang tukang potong pohon, tebang pohon, punya kan 1 kampak di dirinya, cuma punya 1 kampak hartanya untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari dan keluarganya. Akhirnya apa? Dia datang kepada anak raja tersebut. Wahai anak raja, kalau memang itu ganjarannya akan diberikan sebagian dari hartanya yang dia punya, maka aku sanggup untuk menemani bapakmu di alam barzakh, di alam kubur. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian seorang bapak meninggal. Seorang bapak meninggal, ditagihlah janji seorang yang punya kampak. Apa yang mau kita sombongkan di dunia? Ada pelajaran yang terbaik yang kita dapatkan nantinya terhadap harta. Akhirnya apa? Si tukang kampak datang untuk menepati janjinya. Ketika dikuburkan dia di samping si mayat. Setelah itu diberikan untuk pernapasan, rongga pernapasan ke atas kuburan tersebut. Diwasiatkan kepada dia, seandainya engkau nanti tidak mampu untuk menemani dan engkau tidak kuat nanti selama 40 hari, silahkan engkau berikan aba-aba agar kami gali langsung kuburannya. Hari pertama ditanyakan perkara kampak. Hari kedua ditanyakan lagi perkara kampak. Dengan apa engkau dapatkan? Hari ketiga ditanyakan lagi perkara kampak. Dengan harta apa engkau belinya? Hari keempat dipertanyakan lagi perkara kampak. Untuk apa engkau pergunakan? Selanjutnya sampai 39 hari pertanyaan perkara kampak belum selesai. Masya Allah. Perkara kampak belum selesai sampai 39 hari. Akhirnya apa? Si miskin tidak kuat dengan pertanyaan malaikat mungkar. Akhirnya dia berikan aba-aba, dia keluar.
Dia nyatakan kepada keluarga si raja tersebut, wahai keluarga raja yang sudah meninggal, sadarlah engkau terhadap apa yang ditinggalkan dan diwariskan oleh bapakmu. Jalankanlah semuanya di jalan Allah. Aku yang punya satu kampak, 39 hari pertanyaan tentang kampak saja kepadaku, tidak selesai aku menjawabnya, dan belum selesai pertanyaan tersebut. Apalagi engkau yang punya sebanyak-banyaknya harta yang ditinggalkan oleh orang tua. Hari ini aku serahkan, aku tidak mau sebagian harta tersebut. Aku tidak mau sebagian harta tersebut. Kalau begitu nanti pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikatnya tentang satu kampak. Biarkan aku kembali kepada pekerjaanku. Dan mulai hari ini tidak akan aku tinggalkan Allah di dalam hatiku. Masya Allah. Terus bagaimana dengan kita yang punya rumah? Rumahnya kuadrat, rumah. Bagaimana dengan kita yang punya kendaraan? Akan ditanyakan oleh Allah nanti, kemana kendaraanmu engkau juruskan dan untuk apa kendaraanmu engkau pergunakan? Bagaimana dengan tabungan kita? Di jalan apa? Dengan apa kita meraihnya? Dengan cara apa kita memilikinya? Dan kemana kita pergunakan dan untuk apa kita belanjakan? Perkara ini tidak akan selesai nantinya ketika ditanyakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Setiap dosa yang kita lakukan ketika kita meraih sesuatu, itu akan berdampak kepada keluarga kita dan anak keturunan kita. Apa dia? Ustaz, anak saya sulit sekali dalam menghafal Al-Quran. Ustaz, anak saya sulit sekali dididik terhadap agamanya. Ustaz, anak saya pemikirannya susah sekali diberikan ilmu agama kepadanya. Harus kita introspeksi diri kita. Sejauh mana kita konsumsikan harta yang baik kepada anak kita, yang akan menjadikan darah dagingnya baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadikan pikirannya pikiran sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nilai-nilai madiyah, qimatul madiyah, itu harus kita perhatikan untuk keluarga kita. Sebenarnya 4, Pak. Imam Ash-Sha'awi bagi 4. Waktunya berapa lagi, Pak? Kalau dilanjutkan 2 jam. Ya, ini baru 1. Al-Fakir kupas aja yang ketiganya. Enggak usah 2, 3, 4. Cuma ada Al-Fakir bahas. Yang kedua, apa kata beliau? As-sihhatu a'la rizqi minallah. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus kita obati? Yang harus kita obati adalah roh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa dia yang harus kita obati? Sumber di dalam diri kita. Di setiap diri manusia itu ada mudghah. Fa idza salihat fa salihat sa'iru kullu, fa idza fasadat fa fasadat sa'iru kullu, wa huwa qalbu. Benahi hati kita. Sehatkan hati kita dengan apa? Yang pertama, duduklah bersama dengan orang-orang soleh. Yang kedua, perbanyaklah baca Al-Quran. Yang ketiga, banyaklah berzikir kepada Allah, baik zikir qalbu dan zikir amal perbuatan. Yang keempat, banyaklah mengingat tentang kematian. Kalau kita sudah banyak mengingat tentang kematian, ada iman di dalam diri kita, maka seluruh amal kita insya Allah akan menjadi amal soleh, yang mana muaranya adalah tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
al-walidus salih, al-ibnus salih, anak-anak yang soleh adalah rezeki yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan anak-anak kita muara pemikiran mereka adalah Islam. Tanamkan ilmu agama di dalam dirinya agar dia jauh dari pergulatan apa yang terjadi hari ini yang menggerogoti pemikiran mereka. Al-Fakir belajar kepada guru Al-Fakir, Ustadz Sugimor. Mungkin ada beliau di sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Setiap otak kita diisi dengan Islam, maka yang selain dari Islam akan mental dari pemikiran kita. Tapi kalau yang kita isi di dalam pemikiran kita yang mana sampai kepada akar nanti derajatnya, yang memisahkan kita dengan makhluk Allah yang lainnya dan memuliakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Ketika pemikiran kita sampai kepada derajat akal, kita isi ilmu agama yang mana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Sumbernya Al-Quran. Seluruh yang lain daripada Al-Quran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan mental dari pemikiran kita. Makanya anak-anak yang soleh, serahkan mereka kepada agama, insya Allah. Kenapa? Lisan mereka mengingatkan kita kepada Allah. Pandangan mereka mengingatkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan mereka mengingatkan kita dengan kematian. Itu orang-orang soleh. Masya Allah. Yang keempat, Al-Fakir bersini. Ridho Allah adalah rezeki yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah adalah rezeki yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berharap tentang surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak punya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka carilah ridho Allah, insya Allah kita akan mendapatkan surga Allah. Apa syaratnya? Amanu, tekankan keimanan yang sekokoh-kokohnya di dalam diri kita dan beramallah dengan amal soleh. Apa kata Allah? Ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Bagi siapa? Orang yang betul-betul takut hanya kepada Allah. Kalau yang berani kepada Allah, walaupun mengatakan dirinya beriman kepada Allah, jangan harapkan dapat ridho Allah, jangan harap dapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir tutup dengan satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita beramal dengan amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita serahkan kepada Allah dengan betul-betul dengan keimanan kita kepada Allah. Maka janji Allah surga yang seluas langit dan bumi yang Allah berikan untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa. Tapi apa? Berarti syarat untuk ridho Allah itu adalah takwa. Raihlah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah muaranya kita nanti, insya Allah kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wal inayah. Mohon maaf atas segala silap kata dan salah kata, baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, salahnya dari Al-Fakir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Ilal liqa, insyaallah kita bertemu di lain kesempatan.
Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq bi aqwamit thariq wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.